Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka dengan sesuatu yang indah. Sombong itu bukan itu. Sombong adalah batrul haq wa ghamtun nas. Batrul haq artinya menolak kebenaran. Perjalanan ibadah yang kita lakukan, insya Allah dengan karunia rahmatnya kita mendapatkan ganjaran yang luar biasa. Bahkan Nabi mengatakan bila Ramadan ditegakkan dengan baik, maka dosa-dosa yang lalu akan diampuni. Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan janji-janji Allah bagi orang yang beribadah kepada Allah di bulan Ramadan, untuk salatnya saja ketika kita bisa berjamaah setiap hari, maka nilai ibadahnya seperti 787 tahun usia kita ibadah. Artinya orang-orang yang berjuang di bulan Ramadan ini insyaallah dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Target Ramadan sering kita dengar adalah la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kita bertakwa. Kalau yang mengatakan itu adalah Allah, mudah-mudahan, dan kita sudah menjalani sesuai dengan aturannya, maka akan tercapai ketakwaan itu. Taqwa terdiri daripada 4 huruf, ta, qaf, wawu, dan ya. Mari kita sedikit ungkap ini. Tanya adalah tawadhu', qafnya adalah qanaah, wawunya adalah wiqayah, ya-nya adalah yaqin. Yang pertama, orang takwa adalah orang yang tawadhu'. Apa itu tawadhu'? Orang tawadhu' adalah orang yang rendah hati, tidak sombong. Orang yang tawadhu' adalah orang-orang yang senantiasa bisa bersikap dengan baik, sehingga Allah suka dan manusia pun suka. Tidak ada orang yang tidak suka dengan orang yang tawadhu'. Kebalikannya adalah takabbur, sombong. Padahal sombong ini mudah sekali kita lakukan, akan tetapi kita sering melanggarnya. Mari kita lihat. Sombong, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yadkhulal jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibar." Tidak bakalan masuk surga orang yang punya kesombongan, walaupun kesombongan itu seberat biji sawi kalau dibawa mati. Selamanya tidak akan bisa masuk surga orang yang sombong, walaupun kesombongannya seberat biji sawi kalau kesombongan itu tidak ditaubati. Ketika Rasul menyampaikan hadis ini, maka sahabat ada yang komplain, "Ya Rasulullah, si dia itu pakaiannya bagus-bagus, komplit. Kalau sekarang ya, pakaiannya bagus, kendaraannya bagus, rumahnya bagus." Rasul mengatakan, Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka dengan sesuatu yang indah. Sombong itu bukan itu. Sombong adalah batrul haq wa ghamtun nas. Batrul haq artinya menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Menolak kebenaran, tentunya yang utama adalah kebenaran Allah dan Rasul-Nya. Kebenaran yang datang dari Allah dan Rasul-Nya jangan ditolak. Seluruh ajaran Al-Quran kita terima, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh. Allah Subhanahu wa taala memberikan agama ini begitu mudahnya, begitu simpelnya, tidak sulit. Bahkan agama ini menjadi jalan keluar bagi setiap kesulitan kita. Tawadhu', kita rendah hati dan jangan sombong. Sombong adalah menolak kebenaran atau menolak ketentuan-ketentuan dari Allah. Kalau kita bicara ketentuan dari Allah, subhanallah, ada ketentuan yang sifatnya terdapat dalam hukum-hukum Islam, Quran maupun Sunnah. Ada ketetapan dari Allah yang sifatnya tafsil pada setiap individu manusia, yakni takdir. Ketentuan dari Allah berupa takdir ini secara tidak sengaja kita sering sombong. Allah memberikan jamuan kepada kita
Ada kalanya jamuannya itu manis, jamuan itu indah, nikmat kita jalani. Tapi ada kalanya jamuan yang Allah berikan kepada kita itu tidak menyenangkan, menyedihkan, bahkan kadang kita jengkel. Padahal ketika Allah memberikan jamuan kepada kita hal yang tidak baik menurut pandangan kita, itu boleh jadi baik menurut pandangan Allah karena di sana ada kafarat, ada penebusan dosa, ada pendidikan yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita komplain dengan istri misalnya, hakikatnya pendidikan dari Allah dimunculkan dari istri. Lalu kita komplain dengan istri, kita marah-marah dengan istri, hakikatnya yang ditolak bukan istri kita saja, akan tetapi Allah yang kita tolak dan kita marah-marah. Orang-orang saleh menerima takdir itu dengan demikian istimewa. Dia merasa hari itu mendapatkan jamuan dari Allah dengan jamuan yang nikmat. Ada seorang ulama, mungkin waliullah, ketika mereka senantiasa mendapatkan nikmat-nikmat, kemudian dia hari itu, ketika dia senantiasa mendapatkan musibah-musibah, tiba-tiba hari-hari itu dia mendapatkan nikmat yang banyak. Lalu dia mengatakan, Tuhan, apakah Engkau sudah tidak sayang kepada aku sehingga aku tidak diuji lagi, sehingga aku hidupnya nyaman-nyaman begini? Apakah Kau meninggalkan aku, wahai Rabb? Jadi dia ketika menyimak atau menyikapi takdir itu adalah sedang dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada orang-orang yang sengaja mencapekkan diri dalam beribadah. Ada orang-orang yang sengaja menghindar dari nikmat-nikmat yang besar. Iya. Ada seorang ulama besar di Jawa Tengah. Ketika dia pesantren, buka puasa dan sahurnya hanya dengan satu pisang. Satu pisang dibelah dua, sepotong untuk sahur, sepotong untuk buka, sepotong untuk sahur. Dan itu bertahun-tahun. Dan itu ada 2 orang dan kisah itu sangat masyhur. Jamaah sekalian rahimakumullah. Sementara kita selalu komplain dengan Allah, kita senantiasa tidak menerima dengan hal-hal yang buruk, lalu kita menyalahkan orang lain, kita maki-maki orang lain. Hakikatnya yang dimaki-maki, yang dikomplain adalah Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan yang sangat indah untuk kita merevisi, untuk kita mengintrospeksi diri, agar kita sadar bahwa ibadah kita baru sedikit, ilmu kita baru sedikit, tapi kesombongan kita terus kita pupuk dan terus kita lakukan. Baik kesombongan dengan orang lain atau bahkan dengan keluarga sendiri. Wa ghamtun nas, dan orang yang sombong itu adalah orang yang merendahkan manusia. Kadang kita merendahkan dengan kata-kata kita, kadang kita merendahkan dengan cara dengan melirik atau dengan wajah masam dan seterusnya. Perbuatan-perbuatan itu adalah termasuk bagian sombong yang Allah tidak sukai. Ramadan adalah bulan doa, dan bulan doa itu menjadi sebuah kegemaran bagi kaum muslimin, orang-orang untuk menyempurnakan Ramadan dengan i'tikaf. Di sana dalam i'tikaf ada munajat-munajat, doa-doa yang dipanjatkan. Dan tahukah kita ketika ada orang yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Tuhan itu di mana? Di tempat yang jauh sehingga aku harus teriak-teriak dengan berdoa? Atau Tuhan itu di tempat yang dekat sehingga cukup aku berbisik?" Maka ayatnya diturunkan dalam pembahasan Ramadan. Ramadan tertulis dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 182, 183, 184 dan 186. 185 khusus untuk doa. Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Wahai Muhammad, jika ada hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakanlah aku adalah dekat. Berarti kita doa itu munajat yang istimewa, berbisik. Ujibu da'watad da'i idza da'an, atau kabulkan doa hamba bila mereka berdoa. Syaratnya fastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Ikuti perintahku dan penuh dengan iman, mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk. Jamaah sekalian rahimakumullah, pertanyaannya adalah siapa yang akan kita munajatkan?
Di saat-saat yang indah seperti ini, di siang-siang kita lapar dan capek dalam keadaan puasa, siapa yang akan kita munajatkan? Tentunya yang pertama adalah diri kita sendiri. Kita kikis kesombongan kita, kita kikis segala angkuh kita munculkan rasa iman penuh cinta dengan Allah. Kalau kita tidak pernah munajat kepada Allah tentang kejelekan diri kita, kita tidak akan bisa mengkoreksi. Karena itu maka ayo kita munajatkan diri kita di hadapan Allah. Perjalanan rohani kita sampai mana? Mungkin perjalanan fisik kita sudah hampir finish, yakni kematian. Perjalanan rohani adalah sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak pernah munajat, akhirnya kita tidak pernah bermakrifat kepada Allah. Bagaimana kita perjalanan menuju Allah? Lalu kita munajatkan, kita angkat tangan kita, kemudian nama ayah ibu kita taruh di telapak tangan kita. Lalu kita panggil ayah kita, ibu kita hadapkan di hadapan Allah. Rabb bundaku ya Allah, Rabb ayahku ya Allah. Di hari-hari yang indah ini mohon izin ya Rabb, terimalah doa kami, selamatkan ibu kami yang telah mengandung, melahirkan, membesarkan, sehingga dia tidak sempat untuk beribadah banyak kepadamu. Ampuni dia, sayangi dia. Ayah kita munajatkan. Bahkan istri kita sekali-kali kita doakan. Istri kita munajatkan, nama istri kita taruh di tangan kita. Lalu kita mohon kepada Allah, terima kasih ya Allah, Kau berikan kepada kami seorang istri yang berikan hadiah kepada kami anak-anak yang saleh. Indah, mungkin kita akan bisa meneteskan air mata ketika kita memunajatkan istri yang sering kita suruh-suruh itu. Kita menajatkan anak-anak kita agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh. Mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik sepanjang perjalanan hidup kita, dan kita bisa mendapatkan takwa sesuai takwa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya.